Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali dengan saya Heri Ransi dari Spirit of Servant. Saudara, kali ini kita akan mensiringkan tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Dari Yakobus 2 ayat yang ke-17. Saya akan baca. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sekali lagi, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus sangat terang-terangan berbicara tentang iman jika tidak disertai dengan perbuatan, maka itu adalah iman yang mati. Nah, ini Yakobus mau menunjukkan bahwa iman itu seharusnya disertai dengan tindakan. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, mengapa iman tanpa perbuatan disebut mati? Ya, pertanyaannya, mengapa iman tanpa perbuatan disebut mati? Saudara, Yakobus berkata, Yakobus pasal 2 ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, Yakobus ini ketika menjelaskan iman tanpa perbuatan hakikat mati digambarkan dengan tubuh. Tubuh tanpa roh memang mati, saudara. Kita tidak bisa bekerja atau bergerak kalau tidak ada roh di dalam tubuh kita. Kalau kita tidak memiliki nafas, kita akan disebut orang yang mati. Saudara-saudara, iman tanpa perbuatan baik disebut mati karena kurangnya perbuatan baik. Kurangnya perbuatan baik, saudara. Tidak adanya perbuatan baik yang kita lakukan yang menggambarkan bahwa kita memiliki iman, yaitu di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, Yakobus bukan hanya mengajar tentang perbuatan baik dapat membenarkan kita di hadapan Allah. Artinya Yakobus tidak hanya berbicara bahwa perbuatan baik itu membenarkan kita di hadapan Allah. Saudara-saudara, kita harus mengerti ini, melainkan bahwa iman sejati akan terbukti dari tindakan, dari perbuatan. Saudara-saudara, Yakobus tidak hanya berbicara tentang perbuatan adalah kita dibenarkan. Ketika kita berbuat baik maka kita dibenarkan. Tidak, saudara, tetapi melainkan Yakobus tekankan bahwa iman sejati terbukti oleh perbuatan baik. Sehingga Yakobus menjelaskan iman tanpa perbuatan mati. Kalau kamu memiliki iman, kamu harus buktikan dengan tindakan nyata. Itu yang Yakobus jelaskan, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus membandingkan dua jenis iman yang berbeda, iman sejati yang menyelamatkan dan iman palsu yang mati. Saudara-saudara, banyak orang Kristen yang mengaku sebagai orang Kristen, mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi kehidupan dan apa yang dia lakukan itu tidak menggambarkan bahwa dia adalah pengikut Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus juga mengutarakan hal demikian. Dari Matius 7 ayat 16 sampai ayat yang ke-23. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan,
Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, ini ayat yang benar-benar Yesus tekankan tentang sesuatu yang baik pasti menghasilkan yang baik. Artinya apa, saudara? Jikalau kita memiliki iman di dalam Kristus, maka iman kita akan berbuah. Iman kita akan bertumbuh melalui tindakan kita. Saudara, ini sehingga Rasul Yakobus menekankan bahwa iman tanpa perbuatan mati ibarat tubuh tanpa roh itu mati. Nah, ini saudara yang kita harus renungkan, bahwa sungguhkah kita memiliki iman di dalam Tuhan? Sungguhkah kita memiliki iman yang memprioritaskan Tuhan? Saudara, jangan sampai iman yang kita miliki adalah iman palsu, iman yang tidak membuahkan sesuatu. Ya, jikalau Galatia juga menjelaskan bahwa kita ketika hidup di dalam Kristus, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh. Kita akan menghasilkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, biarlah renungan singkat ini mengajar kita untuk hidup dengan iman yang menghasilkan buah. Bukan iman yang berteori, tetapi iman yang penuh dengan tindakan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.